Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam bahagia untuk sahabat-sahabat semua. Dalam kesempatan kali ini kita bertemu dengan salah satu narasumber kita yang tentunya hebat dan sesuai dengan background yang akan kita bahas sesuai dengan tema pada kesempatan kali ini. Nah, sebelumnya saya Nani Dinda Safitri akan memperkenalkan narasumber hebat kita pada kesempatan kali ini, yaitu Dr. Nur Aziza. Dr. Nur Aziza ini berdomisili di Sidoarjo dan beliau sebagai seorang dokter, beliau juga sebagai seorang dosen di UNUSA. Bukan begitu, Dok? Ya, betul. Terima kasih. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang tips kesehatan jiwa. Yang kita tahu bahwa kesehatan jiwa atau kesehatan mental kita pada dewasa ini sangat cukup menjadi perbincangan juga ya, Dok ya, apalagi tentang hari ini kan ada isu-isu tentang healing, seakan-akan healing itu adalah salah satu obat untuk menjaga kesehatan jiwa seperti itu. Nah, apa kesehatan jiwa dan bagaimana tips-tips untuk menjaga kesehatan jiwa kita akan kita bahas selama beberapa menit ke depan bersama narasumber hebat kita. Nah, sebelumnya apa kabar, Dokter? Ya, alhamdulillah sehat, Mbak. Ya, alhamdulillah. Kesibukannya ini ya, Dokter ya, sangat sibuk sekali ya, karena sebagai seorang dokter, sebagai seorang dosen pasti sangat ini sekali ya, sibuk sekali kesehariannya. Ya, dianggap sibuk sekali ya enggak juga ya. Menyibukkan diri Menyibukkan mungkin ya. diri ya. Kalau di bulan puasa gini, Dok, gimana? Kesibukannya lebih sibuk di bulan-bulan biasanya apa seperti apa? Sama ya, yang jelas kesibukan setiap harinya itu juga tetap dan ditambahin kegiatan-kegiatan Ramadan. Iya, alhamdulillah. Nah, sahabat semua, berbicara tentang kesehatan jiwa, apa sih, Dok, yang dimaksud tentang kesehatan jiwa itu, Dok? Oke, baik. Jadi kesehatan jiwa itu kalau menurut WHO ya, per definisi itu adalah seseorang atau individu yang mana dia bisa merasa puas dengan apa yang sudah dia lakukan, usaha-usaha yang sudah dia lakukan. Dan juga salah satunya adalah seseorang atau individu yang terbebas dari rasa cemas, rasa depresi, rasa tidak nyaman. Itu adalah salah satu bentuk dari sehat jiwa atau sehat mental. Berarti salah satu cirinya jiwa kita sedang tidak baik-baik saja itu seperti cemas dan depresi ya, Dok ya? Iya, betul. Nah, gimana, Dok, untuk tipsnya agar kita terhindar dari perasaan itu semua? Kan kalau kita tahu perasaan itu kan timbul kadang setiap hari dan setiap waktu seperti itu, Dok. Gimana, Dok? Ya, jadi sebenarnya yang dikatakan cemas itu normal ada, ya. Semua orang akan merasakan rasa cemas, terutama kalau misalnya seorang yang mau ujian gitu ya. Nah itu kan pasti ya dia akan merasa tidak nyaman, tidak bisa tidur atau mau tampil gitu kan, tampil di depan kelas, di depan umum, itu gimana nih, cemas gitu kan, itu adalah normal. Kondisi-kondisi seperti itu adalah normal, cemas, rasa tidak nyaman, kemudian rasa senang, kecewa, itu adalah sesuatu hal yang wajar terjadi dan itu memang ada. Namun, apabila kondisi itu sampai mengganggu aktivitas kita dan kondisi itu terus-menerus terjadi, ya kan? Nah, itulah yang dikatakan, oh ini sudah terganggu nih kondisinya, kan gitu ya. Karena stres pun sendiri itu juga ada loh, stres yang eustress, ya kan? Jadi stres yang bagus gitu. Misalnya seseorang anak aja ya, jalan, dia jatuh. Kemudian kan dia kan pasti stres. Sakit, tidak nyaman, tapi dia berusaha lagi, itu adalah eustress. Karena apa? Dengan stres itu dia akan menjadi lebih tough, gitu ya. Tapi ada juga yang stresnya itu ya benar-benar sudah lewat batas, gitu. Iya. Kalau dalam segi kesehatan sendiri, Dok ya, kalau untuk kecemasan dan yang stres itu tadi, batas apa? Kalau dibilang parahnya itu seperti apa sih, Dok? Ya, tiap orang punya ambang batas sendiri-sendiri, ya. Jadi kalau misalnya seorang anak itu kan kita lihat tuh, kalau misalnya anak jalan, ada yang jatuh beset sedikit aja sudah teriak-teriak gitu kan ya. Nah, ambangnya kan
rendah ya. Kalau misalnya seseorang yang sampai bablas, loh itu loh dia diem aja, santai aja sambil main terus gitu kan ya. Berarti kan ambangnya berbeda. Sama. Dan kapan dikatakan bahwa ini sudah ini bahaya nih, ini perlu penanganan nih gitu kan ya. Nah, karena kita semua punya tahu pembatasannya itu sudah paham gitu ya. Oh ya, ini sampai aku mengganggu nih. Misalnya kecemasan ini sampai ganggu, bener-bener aku nggak bisa keluar rumah, aku nggak bisa aktivitas yang selama ini kegiatanku adalah mengajar misalnya gitu ya. Mau berangkat aja sudah takut gitu kan. Akhirnya balik lagi, lu gak jadi ngajar kan gitu kan. Nah, kalau sudah seperti itu, oh ya ini sudah perlu penanganan khusus ya. Itu sudah parah istilahnya ya, karena sampai nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kalau sudah tahu, oh saya sudah nggak nyaman, nah itu segera cari ke profesional gitu ya. Iya. Oke dok. Ngomong-ngomong tentang kesehatan jiwa ya dok ya. Kalau dulu waktu kecil saya dulu dok ya, berbicara tentang gangguan jiwa pasti di pikiran saya itu adalah ODGJ seperti itu. Padahal sebenarnya banyak lingkupnya ya dok ya. Seperti cemas, kemudian stres seperti itu. Tapi memang apakah ODGJ itu berawal dari rasa itu semua dok? Ya. Jadi itu masih ada ya di masyarakat kita. Jadi saya juga ucapkan terima kasih ya pada kesempatan kali ini ada kesempatan nih kita untuk berbagi gitu ya. Jadi ada yang dikatakan ODMK dan ada ODGJ. Kalau ODGJ itu orang dengan gangguan jiwa. Jadi dia sudah mengalami gangguan dari apa? Mulai dari pikirannya, perilakunya, perasaannya, tingkah lakunya kan kayak gitu ya. Tapi kalau ODMK orang dengan masalah kesehatan jiwa. Jadi karena ada masalah-masalah itu akan berpotensi untuk terjadinya gangguan jiwa, ya, berpotensi ada gangguan jiwa. Nah kalau ODGJ, apakah bisa karena faktor-faktor yang tadi, cemas, depresi, bisa jadi. Tapi apakah hanya itu penyebabnya? Tidak. Jadi banyak faktor yang menyebabkan seseorang bisa menjadi ODGJ, gitu ya. Kalau misalnya, cemas yang tidak tertangani dengan baik, depresi yang tidak tertangani dengan baik, bisa nggak jadi ODGJ? Bisa. Iya. Gitu. Oke. Nah, untuk mengatasi rasa cemas kita ya dok ya, apalagi untuk para ibu-ibu muda ya dok ya, mungkin kita mengenal bahwa ibu-ibu muda itu kan adalah beberapa itu yang mengalami baby blues atau seperti apa. Nah, pastikan rasa cemas itu hadir setiap hari begitu dok. Nah gimana dok untuk mengatasi rasa cemas itu sendiri yang bisa kita lakukan buat diri kita sendiri? Ya, jadi kalau misalnya tadi ya terutama ibu-ibu muda yang banyak permasalahan gitu ya istilahnya, ya tidak semua ibu-ibu muda punya permasalahan kan gitu ya, tapi yang belum mampu mengatasinya itu bagaimana kalau terutama terhadap kecemasan itu sendiri ya. Pertama kali yang mungkin dan paling mudah kita lakukan adalah silakan untuk relaksasi. Jadi kalau misalnya kecemasan, rasa cemas itu datang, silakan kita tenangkan diri kita dengan cara rileks. Gimana caranya? Oke, kalau misalnya kita dalam kondisi berdiri nih, kita sudah bingung gitu kan, saya harus bagaimana? Saya nggak bisa nafas rasanya gitu ya. Oke, cari posisi yang aman, yang tenang, silakan duduk, kemudian ambil nafas panjang dari hidung, keluarkan pelan-pelan lewat mulut berkali-kali sambil yakin bahwa insya Allah saya baik-baik saja. Ini aman, tenang, semua akan terkendali gitu. Iya, memberikan positif, kata-kata positif buat diri kita sendiri ya dok ya. Nah kemudian ini dok, di anggota Fatayat ini kan juga ada mungkin beberapa dari kita itu ada yang memiliki peran ganda. Artinya peran ganda itu di samping menjadi ibu rumah tangga, kita juga beberapa itu ada yang ikut membantu suami untuk mencari nafkah. Nah ini kan juga dibutuhkan agar kesehatan jiwa kita tetap balance, bagaimana menjadi ibu rumah tangga yang baik dan bagaimana menjadi rekan kerja yang baik juga di lingkungan kerja kita. Nah itu apakah dari dokter ada tips tersendiri buat menjaga keseimbangan itu dok? Ya, jadi tiap orang itu kan pasti punya permasalahan yang berbeda, terus cara pandang berbeda, cara mengatasi kondisi-kondisi seperti itu ya kan, itu kan bisa berbeda gitu ya.
Tapi paling tidak setiap orang itu punya daya lenting, ya. Jadi punya daya lenting tersendiri tiap orang itu. Kalau misalnya harapannya itu tiap orang itu dia bisa kembali lagi, ya, kayak bandul. Kalau misalnya habis dilempar gini, dia pasti akan kembali lagi kan ke titik awalnya, begitu. Itu harapannya. Jadi kalau misalnya seseorang yang punya peran ganda, nggak harus peran ganda ya, satu peran aja. Kalau misalnya itu stresornya sangat luar biasa, gimana nih cara ngatasinya gitu kan. Yang pertama adalah kita akui dulu deh, gitu ya. Kita akui bahwa misalnya kita merasa kita nggak nyaman, kita merasa capek, kita merasa cemas, akui itu. Tapi nggak mengatakan bahwa enggak, saya baik-baik saja gitu kan, tapi di dalam masih full gitu kan, kita pakai topeng gitu kan ya. Nah itu coba kita untuk istilah saya itu, saya sering mengatakan bahwa mari kita jujur pada diri kita sendiri. Bukan berarti kita nggak jujur loh ya. Jujur pada diri kita sendiri itu memahami saya itu bagaimana ya saat ini. Oh ya, saya saat ini adalah capek. Akui dulu itu. Setelah kita akui, baru kita benahin ya. Dengan cara apa? Pola pikir kita yang kita kuatkan. Oh iya, saya capek. Kenapa saya capek? Ya karena saya habis kerja nih. Terus kemudian saya ngurus rumah gitu ya. Nah itu kan pasti capek. Oke, tenangkan diri, kemudian ambil kira-kira mana ya yang bisa saya kerjakan lebih dulu. Iya. Ya, mana yang bisa saya tunda, mana yang bisa saya delegasikan, kan gitu ya. Itu kita pakai sistem seperti itu. Supaya apa? Kita tetap terjaga, kita tenang. Misalnya kita capek sekali pulang kerja, terus kemudian lihat rumah berantakan, aduh rasanya kan gitu ya. Nah di situ kita lihat apa sih yang saya perlukan. Terus anak belum mandi misalnya kayak gitu, mau beres-beres rumah dulu, mau pegang anak dulu, yang mana? Nah itu yang perlu kita cari, prioritasnya mana dulu gitu ya, supaya kita tenang. Nggak harus rumah harus bersih, ini harus bersih, semua harus bersih pada waktu yang tepat. Ya gimana caranya? Tangan kita cuma 2 gitu kan ya. Ya itu. Gitu. Ya. Tapi ini ya dok ya, perlu nggak sih kita butuh orang lain juga buat membantu itu semua? Maksudnya menjaga kesehatan jiwa kita seperti itu. Seperti dari pasangan, orang tua, atau bahkan dari teman-teman kita sendiri. Nah itu pengaruhnya seberapa besar? Seperti itu dok. Ya, jadi untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan jiwa, itu tidak hanya di individu, tidak hanya dengan dokternya, psikolognya, psikiaternya, tidak. Tapi semuanya itu berperan, ya. Support lingkungan, support pasangan, ya, support keluarga itu sangat-sangat membantu. Seandainya seseorang yang mengatakan bahwa aku capek, aku nggak bisa melakukan apa-apa, oke. Kalau misalnya pasangannya akan mengatakan bahwa oke, ya, kamu capek, kamu perlu istirahat beberapa saat, dan nanti akan bisa maju jauh lebih cepat lagi kan gitu ya. Dibandingkan dia harus semuanya, dia tambah capek. Tapi dengan pasangan yang mengerti, yang memahami, itu akan jadi jauh lebih baik. Dia jadi lebih tenang, bisa mengerjakan semua dengan baik gitu ya. Karena support itu sangat diperlukan, sangat membantu. Sangat membantu buat mengembalikan kesehatan jiwa kita ya dok. Iya, seperti betul. itu. Oke, nah ini dok, di media sosial itu kan juga banyak ya dok ya, tentang untuk menjaga kesehatan jiwa kita perlu me time, kemudian healing. Nah menurut dokter sendiri sebenarnya perlu nggak sih itu semua? Dan kalau kita bandingkan, biasanya kan kalau healing dan juga me time itu terkadang kalau di media sosial jatuhnya malah mohon maaf seperti pamer, kemudian flexing, seperti itu dok. Nah gimana menurut jenengan? Ya, jadi sebenarnya me time itu adalah waktu yang diperlukan untuk diri kita sendiri. Dan itu juga salah satu bentuk reward bagi diri kita ya. Dan itu memang perlu gitu kan ya. Jadi misalnya saya sudah seharian nih, saya sudah mampu melakukan bangun pagi, membersihkan rumah, ngantar anak dan lain ya kan. Kemudian saya kan capek nih, saya perlu me time dong. Gimana anak waktu sekolah saya di rumah, saya rebahan dulu, saya santai-santai dulu, saya jalan-jalan dulu, enggak masalah. Karena itu juga perlu
untuk mengembalikan kondisi mood Kondisi, kita sendiri gitu kan ya. Jadi itu juga diperlukan. Tapi bukan berarti dengan me time itu terus kemudian dia main medsos Iya. gitu ya, terus berlama-lama. Karena kan kalau sudah seperti itu kan enggak terpikir lagi ini sudah berapa lama aku bermain Iya. kan gitu ya. Nah itu juga harus dibatasi. Yang bisa siapa ya kita sendiri kita kalau kayak sendiri gitu. ya dok Iya. ya. Oke. Nah, saya pernah mendapatkan curhat dari salah satu teman saya. Karena beliau ini adalah orangnya introvert dok. Jadi dia itu bingung mau cerita sama siapa. Dan salah satu kesempatan dia mau bercerita kepada pasangannya, tapi malah pasangannya itu bilang kamu kurang iman. Nah seperti itu dok. Nah kan jatuhnya di hati itu kayak bukan ini maksudku, jawabannya bukan itu yang aku mau, seperti itu. Gimana dok? Ya betul ya, masih ada ya yang mengatakan bahwa kamu kurang iman, kamu kurang mendekatkan diri pada Iya, Tuhan benar, gitu ya. iya. Ya itu adalah secara umum atau tiap orang itu langsung menjudge seperti itu ya. Iya. Dan itu kalau orang yang mendengarkan itu atau mendapatkan perkataan seperti itu, dia pasti akan merasa bahwa hello, siapa sih yang tahu aku dekat dengan Allah itu bagaimana gitu kan ya. Ya. Dan ini perlu kita sosialisasikan bersama bahwa memang benar yang namanya keimanan seseorang gitu kan itu memang diperlukan. Iya. Tapi ingat kembali lagi bahwa kita itu manusia itu saya di awal ya bahwa manusia itu terdiri dari dua pasti. Ada fisik dan ada psikis, Iya. kan gitu ya. Kalau fisik itu kelihatan, kan gitu ya. Kalau psikis itu kan tampak. Padahal kalau kondisi-kondisi seperti itu, kondisi psikis ya, bukan berarti dia itu kurang iman, Iya. ya kan? Tapi banyak faktor-faktor lain yang bisa menyebabkan kondisi seperti itu. Iya. Ya, apalagi tadi disampaikan bahwa orangnya introvert. Dia Iya. nggak bisa bercerita pada orang lain, dia nyaman dengan dirinya. Permasalahan-permasalahan yang ada ya sudah dia tumpuk begitu saja, Iya. sampai akhirnya dibawa alam sadar begitu banyak. Suatu saat tak tahan ini, ya kan? Kan Allah itu sangat-sangat luar biasa dalam menciptakan manusia. Memang ada di otak itu ada satu tempat. Dimana kalau misalnya kita nggak, ya sudah dilempar aja ke otak situ. Tapi kan otak punya kemampuan, batas maksimalnya berapa? Tiap orang tadi daya lentingnya bagaimana? Kalau misalnya sudah melewati itu, ya nggak bisa lepas semuanya, ya. Kayak misalnya ini sudah ditahan begini, ini ya sudah lepas. Yang muncul apa? Ya mungkin gejala fisik yang ada, badan capek, kayak gitu ya. Terus kemudian nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena capek sekali. Ya, dan ini oke. Pasangan-pasangan mungkin bisa saling mengingatkan begitu ya, bukan berarti bukan itu yang saya maksud gitu ya kan, tapi pasangan-pasangan juga harus memahami ya bahwa hidup itu tidak hanya terkait tentang ya berarti kamu kurang ini satu udah itu aja gitu ya, tapi juga faktor-faktor lain coba deh kita betulkan, kita benahi agar nanti keimanan kita bisa juga bertambah kan gitu ya gitu. Oke, nah kalau kita sudah merasakan kecemasan seperti itu ya, kemudian stres seperti itu, gimana dok? Apakah langkah-langkah kita untuk berbicara ke profesional? Terkadang kan kita kan malu seperti itu, karena kita membicarakan sebenarnya ini sesuatu yang apa ya, misalnya ndak boleh lah saya bicarakan, iya seperti itu, tapi saya butuh untuk didengarkan oleh seseorang. Nah itu gimana dok? Memang ada langkah-langkahnya itu seperti apa? Ya, jadi saya selalu sampaikan kepada pasien-pasien atau orang-orang yang datang gitu kan ya, itu adalah sesuatu yang luar biasa karena itu adalah sebuah keberanian. Iya. Ya, itu adalah sebuah effort yang luar biasa untuk dia mampu bercerita. Ya, jadi bukan berarti kalau misalnya kita datang ke profesional, kita bertanya, kita bercerita, itu berarti kita mengumbar aib, begitu ya, membuka aib kita. No, ya. Karena apa? Profesional pun dia akan woro-woro gitu kan, dia si A lo kena ini, si B lo kena ini. No, karena kita semua punya batasan-batasan kan gitu ya. Ada aturan yang menjaga untuk itu. Sehingga silahkan bercerita. Tidak apa-apa, karena apa? Salah satu bentuk stress release adalah dengan katarsis.
dengan bercerita. Ya. Ya, kalau misalnya punya teman dekat atau keluarga dekat yang bisa dipercaya, silahkan bercerita ke sana, begitu. Kadang-kadang kan seseorang bercerita itu hanya untuk didengarkan, bukan untuk mendapatkan nasihat, bukan untuk kamu harusnya begini loh, kan nggak harus seperti itu, kan gitu ya. Nah, silahkan, nggak apa-apa. Kalau ke profesional juga seperti itu, kan profesional juga nggak akan tahu kan siapa Anda, di mana rumah Anda, enggak. Tapi berusaha membantu untuk mencarikan jalan keluar. Ya, gimana sih posisinya di mana sekarang? Ayo kita lihat dong secara keseluruhan. Itu. Seperti itu ya dok ya. Nah, cukup menarik sekali ya dok ya. Ternyata ini juga menambah wawasan saya pribadi tentang kesehatan jiwa. Ternyata bukan hanya tentang orang gila seperti itu saja, tapi ternyata cemas, kemudian stres itu juga termasuk gangguan kesehatan jiwa seperti itu. Nah dok, langkah-langkah yang perlu kita ambil ya dok ya, agar hidup kita itu terminimalisir lah dengan gangguan yang mengganggu kesehatan jiwa kita itu seperti apa dok dalam keseharian? Oke, ya kan banyak faktor yang menyebabkan kondisi tidak nyaman. Ya, diantaranya adalah antara adanya gap antara harapan dan kenyataan. Kan gitu ya, misalnya kita berharap A gitu, kenyataannya adalah C. Nah, jaraknya segini nih. Terus bagaimana caranya? Yaitu dari sini di awal kita juga sudah mempersiapkan diri gitu ya. Kalau misalnya ada seseorang yang mau ujian, pilihan kita itu ada dua deh, lulus dan tidak lulus kan gitu ya. Kalau misalnya lulus ya pasti senang, kalau nggak lulus bagaimana, itu kita siapkan. Nah itu salah satu, supaya apa? Supaya kita nggak terlalu tergoyahkan. Kita sudah mempersiapkan diri saja, rasanya itu juga masih ada rasa nggak nyaman kan ya. Kayak misalnya seseorang mau jatuh dari tempat ketinggian, dari tempat tidur, kalau misalnya di bawah nggak dikasih alas apa-apa kan tetap sakit. Tapi coba dikasih kasur tipis gitu ya di bawah, ya tetap aja terasa. Tapi kan nggak sesakit kalau misalnya nggak ada alas gitu ya. Nah itu satu misalnya kayak gitu. Terus yang kedua ya kita akui dulu, kita jujur dulu pada diri kita sendiri. Kita lihat, oh ya saya ini bagaimana sih? Saya sedang apa sih? Saya nggak nyaman loh. Saya sedang capek loh. Oke, apa yang harus saya lakukan? Gitu ya. Itu salah satu yang membuat kita jadi lebih tenang ya, nggak langsung otomatis bahwa enggak kok, aku nggak apa-apa kok. Nah, tapi dia memendam itu semua, itu akan membuat kita itu jadi tambah lebih nggak sehat gitu kan ya, kan kebawa terus gitu. Terus kemudian saat kita melihat atau berada pada di suatu tertentu gitu ya, situasi tertentu, kita merasa nggak nyaman nih, ada apa nih gitu kan ya. Nah kita harus cek apa yang terjadi pada saat dulu itu bagaimana, apakah ada sesuatu yang tidak nyaman sehingga pada kesempatan yang lain di waktu yang berbeda dengan kondisi yang hampir sama itu kita merasa nggak nyaman. Kalau misalnya kita tahu bahwa oke, ini ternyata ada sesuatu nih kenapa saya harus menghindar ya, berarti saya ada masalah nih. Nah itu akan menjadi kita lebih tahu karena kita lebih paham tentang diri kita ya. Terus kemudian yang jelas adalah dengan cara tadi katarsis ya, kita curhat lah istilahnya katarsis, curhat kepada siapa? Kepada teman-teman kita gitu ya, yang tanda petik yang bisa kita percaya pastinya ya. Terus kemudian ya selalu positive thinking ya. Memang nggak gampang sih, enak diomong gitu kan, dibicarakan enak banget, tinggal ngomong aja dokter. Iya, terus gimana caranya? Memang perlu waktu dan proses. Saya sering sampaikan bahwa kondisi seperti ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ya, perlu waktu dan proses. Itu terus kemudian aktivitas-aktivitas yang positif, pemikiran yang positif gitu ya. Jangan lupa olahraga, istirahat cukup, makan yang cukup ya. Itu adalah salah satu upaya supaya kita tetap stabil ya. Wajar kok kalau misalnya kita sedih, wajar kalau kita kecewa, wajar kalau kita marah ya. Namun ingat, semua ada batasnya. Kita harus bisa punya daya lenting yang baik, dan ini tetap kita jaga supaya kesehatan mental kita tetap terjaga dengan bagus. Nah ini saya mau bertanya tapi sedikit
keluar konteks seperti itu, Dok. Jadi saya punya pengalaman untuk tes kesehatan jiwa seperti itu. Nah, pada saat saya mengisi memang keadaan saya itu lagi kurang enak. Habis kecelakaan dan rasa cemas itu muncul. Nanti gimana hasilnya seperti itu. Sehingga waktu hasilnya sudah dapat, sudah keluar, hasilnya adalah paranoid saya ini tinggi seperti itu. Berarti itu memang berpengaruh ya, Dok ya, waktu kita mengerjakan nanti berpengaruh sama hasilnya seperti itu ya, Dok ya. Iya, betul. Kan memang itu untuk mengetahui. Tes mungkin MMPI yang dimaksud ya, atau ya tes untuk mengetahui kondisi kejiwaan kita. Itu kan memang untuk mengetahui. Kalau misalnya kita sedang depresi, kita sedang cemas, kita sedang paranoid gitu kan ya, terus kemudian kita sedang punya proses berpikir kita sedang kacau, itu terbaca di situ, gitu ya. Ya memang seperti itu. Kan memang untuk tes-tes seperti itu kan untuk mengetahui kondisi jiwa kita. Kalau misalnya kita saya nunggu baik aja deh, kalau misalnya terus buat apa gitu kan? Seperti itu. Berarti memang berpengaruh pada saat itu kita kondisi kita seperti apa, seperti itu ya, Dok ya. Nah, kemudian bagi para ibu-ibu atau kader-kader Fatayat khususnya di PAJ Porong ya, Dok ya. Perlu nggak sih melakukan itu semua? Artinya perlu nggak sih untuk mendeteksi bahwa oke, saya sedang cemas, saya perlu seperti ini, ataukah saya bisa kok, ini saya sedang cemas tapi saya bisa untuk memanage itu, seperti itu. Nah, menurut dokter sendiri perlu nggak kita itu membicarakan kecemasan-kecemasan kita di media sosial, kemudian kalau saya itu sering baca Quora itu loh, Dok. Nah, di situ itu banyak sekali curhatan-curhatan ibu muda seperti itu, ibu-ibu seperti itu tentang baik rumah tangga, karir dan juga usahanya yang lain. Nah, langkah apa sih yang paling enak selain bercerita kepada teman? Karena di status, kemudian di media sosial itu kan juga terkadang dijadikan alat buat bercerita seperti itu. Nah, ada nggak batasan tersendiri buat itu semua, Dok? Ya, oke. Jadi karena sekarang kan sudah zamannya ya. Sudah zamannya seperti itu. Tetap kita harus menggunakan rambu-rambu. Ya. Mungkin grup itu misalnya ya, itu adalah harapannya bisa saling sharing, bisa saling membantu, bukan saling menjudge, bukan saling melemahkan, ya, tapi bukan juga saling untuk memberatkan begitu ya. Tapi dengan begitu, oh ya, saya nih punya nih kasus yang sama gitu kan. Saya dulu begini loh, saya berhasil loh sekarang. Nah, mungkin cara itu akan dicoba oleh orang lain kan gitu ya. Itu kalau misalnya dalam satu grup. Kalau misalnya dia akan mengatakan di medsos gitu ya, dia tulis sendiri bahwa saya sedang begini gitu kan. Terus kemudian dia dengan kondisi seperti itu dia terbebas dan dia merasa oke, saya sudah baik-baik saja, yang penting saya sudah selesai begitu ya. Nah, tapi tetap harus diingat efek dari itu apa kan kayak gitu ya. Jadi tetap harus ada batasan ya, bukan berarti langsung semuanya. Karena apa? Nanti bisa balik lagi ke diri kita. Loh, kamu ya sedang begini ya, kamu begini. Nah, ya nanti akan jadi tambah runyam sendiri buat diri kita ya. Jadi tetap harus hati-hati, harus ada batasan di situ ya. Kapan kita akan menyampaikan kondisi seperti itu dan kepada siapa kita sampaikan gitu ya. Iya. Nah, sangat luar biasa sekali ya, Dok ya, penjelasan dari dokter sendiri. Nah, Dok, untuk tentang kesehatan mental, kesehatan jiwa itu sama enggak sih sama kesehatan mental seperti itu? Dan kalau saya pribadi lagi-lagi dari pengalaman saya ya, Dok ya, sesama teman-teman itu, kesehatan jiwa itu ternyata sangat berpengaruh terhadap kesehatan tubuh kita seperti itu. Nah, seberapa besar sih, Dok, pengaruhnya untuk kesehatan tubuh kita itu? Ya, jadi mental jiwa itu sama ya. Fisik, terus kemudian raga, nah itu juga sama ya. Terus apakah kesehatan jiwa itu bisa mempengaruhi kondisi fisik? Iya, karena memang itu ada jalurnya ya.
Jadi di otak kita itu memang terprogram gitu bagus ya. Dan itu ada hubungannya satu dengan yang lain. Misalnya nih sekarang fisik kita aja yang sakit gigi, ya kan? Apakah mental kita terganggu dengan sakit gigi? Iya kan? Dengan sakit gigi aja kita sudah mudah emosi, nggak nyaman. Ada orang ngomong sedikit kita sudah merasa gitu kan ya. Nah itu juga berpengaruh kan ya. Itu kalau misalnya sakit fisik bisa menyebabkan kondisi mental. Kalau kondisi mental bisa nggak mengganggu jadi kondisi fisik? Ya misalnya seseorang yang cemas, ya kan? Cemas yang berlebihan itu bisa berhubungan loh dengan lambung gitu kan ya. Terus kemudian lambung yang nggak nyaman itu membuat kita cemas lagi. Dengan cemas lambung tambah parah lagi. Sudah tak obatin lambungnya, tapi cemasnya muter lagi. Ya, jadi itu siklusnya muter aja. Terus bagaimana caranya? Ya kita stop. Karena kita kan nggak tahu mana ayam mana telur gitu kan. Nah itu kita stop salah satunya. Oke, kita tenangkan diri. Terus kemudian bagaimana dengan pola makan kita, ya kan? Nah itu juga kita atur. Nanti insya Allah semuanya akan jadi lebih baik. Gitu. Kalau kesehatan tubuh sakit ada obatnya ya dok ya. Kalau kesehatan jiwa sakit obatnya yang ada nggak obat yang harus diminum seperti itu dok? Ya, jadi untuk penanganan kasus-kasus jiwa itu ada beberapa penanganan ya, ada yang harus dilakukan ya. Yang pertama adalah misalnya dengan farmakoterapi. Farmakoterapi itu dengan obat-obatan. Jadi kalau misalnya kondisi seseorang yang sangat luar biasa ya, yang nggak bisa diatasi, jadi dia sendiri nggak bisa berpikir positif, ketakutannya sudah sangat luar biasa, bagaimana dia bisa menenangkan kalau belum dibantu dengan obat dulu? Obat masuk, baru dia bisa berpikir tenang kan gitu ya. Dan apakah semua pasien itu harus dengan obat? Tidak kan gitu. Karena kita tahu bahwa gangguan jiwa yang muncul itu bukan hanya karena faktor emosi, faktor lingkungan saja, tapi di situ memang secara penelitian ada kadar zat-zat di dalam otak kita yang tidak seimbang. Misalnya dopaminnya tinggi sehingga orang udah marah, ya kan, agitasi, gelisah gitu ya, dopaminnya tinggi. Kemudian mungkin serotoninnya terlalu rendah sehingga dia malas melakukan aktivitas, nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Nah itu juga sehingga harus diseimbangkan dulu. Kalau sudah seimbang kan kita bisa berpikir baik, bisa beraktivitas bagus gitu. Itu kalau farmakoterapi. Kalau misalnya yang ringan-ringan nggak perlu farmakoterapi, dengan cara apa? Psikoterapi suportif ya, suportif dari keluarga tadi, dari lingkungan, dari diri sendiri ya. Terus kemudian misalnya dari diri sendiri dengan cara journaling, jadi menulis jurnal, maksudnya apa? Supaya kita itu tahu, kadang-kadang di pikiran ini kan penuh nih, banyak sekali, ada A, B, C, D, Z, terus kemudian ulang lagi ke A, masalah saya penuh dok, banyak. Coba di list. Loh ya ternyata masalah saya cuma 3 dok. Ini kan masuk A, ini masuk B gitu. Gitu. Itu salah satunya untuk mengetahui dan untuk bisa mengatasinya ya, yaitu tadi dengan banyak hal, support lingkungan gitu ya. Jadi ada spiritual, itu juga termasuk mengatasi bagaimana gangguan jiwa bisa teratasi dengan baik. Itu adalah dengan spiritual ya. Tapi ingat, kalau misalnya seseorang spiritualnya masih belum bagus, kita kasih itu, ya dia akan tambah jadi merasa enggak apa sih itu gitu kan, dia tambah nggak mau gitu ya. Nah, cukup menarik ya sahabat-sahabat tentang tema kitab yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini, dan terima kasih dokter. Tapi sebelumnya untuk menutup kesempatan kita pada kesempatan kali ini, dokter boleh memberikan closing statement untuk dibagikan kepada sahabat-sahabat kita semua, bagaimana cara menjaga kesehatan jiwa kita seperti itu dok. Ya baik, terima kasih kepada sahabat-sahabati ya Fatayat, Nahdlatul Ulama di mana saja berada. Jadi mari kita jaga kesehatan jiwa kita bersama dengan beberapa hal. Yang pertama adalah kita yakini, kita tahu bahwa diri kita saat ini
dalam posisi bagaimana. Yang kedua, komunikasikan dengan orang terpercaya. Yang ketiga, lakukan aktivitas positif. Selalu berpikir positif dan terhubung dengan orang-orang yang positif. Semoga kedepannya sahabat-sahabati semua dimanapun berada itu kondisi mental dalam kondisi baik-baik saja, sehingga bisa beraktivitas dengan baik. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dokter. Nah, untuk menutup podcast kita pada kesempatan kali ini, marilah sama-sama kita semua berupaya untuk menjaga kesehatan mental kita, kesehatan jiwa kita, karena seperti yang dokter jelaskan tadi, seperti me time ataupun yang lainnya, itu adalah hak juga untuk kita agar kesehatan kita tetap terjaga, tetap sehat dan tetap balance seperti itu. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.